Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, muqawwiril laili 'alan nahar, musahhiril falaki wasyamsi wal qamari wal bihar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhtar, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ahya. Awalan hanya bina nashkuru ilallah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nasati ana jatamil fidal makan al-mubarak bi syahwal afiyah qaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saniyan nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Di sini saya Yazid Faiz Handani sedikit akan mereview materi yang telah disampaikan dalam latihan Kadal Modal Mahmud tanggal 27 Juni di Kecamatan Balong. Yang pertama terkait dengan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954 Masehi di Semarang, Jawa Tengah. Dirintis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan PDPRT yang pertama, asas dalam kemanusiaan, asas dalam berbangsa dan bernegara. IPNU mengacu pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, akidah dalam IPNU. IPNU berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yang ketiga, sifat IPNU adalah organisasi yang bersifat kepemudaan, keilmuan, kemasyarakatan, sosial, serta keagamaan. Dan juga tujuan dari adanya IPNU adalah menumbuhkan pelajar-pelajar bangsa Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah, dan juga menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta memiliki kesadaran akan terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demokrasi atas dasar Islam aswaja. Selanjutnya ada energi patriotisme dan keindonesiaan, adalah semangat, kekuatan batin, dan cita tanah air yang terus-menerus tumbuh, yang bergerak untuk memajukan dan juga mempertahankan Indonesia seperti hanya air yang mengalir, dan itu terus-menerus dari generasi ke generasi. Materi selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan, yakni proses bagaimana seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi anggota-anggotanya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Ada beberapa jenis kriteria kepemimpinan. Salah satu diantaranya adalah demokratis, ada laissez-faire, ada otoriter, ada situasioner. Akan tetapi yang sering dan paling banyak digunakan adalah demokratis. Kenapa? Karena demokratis itu sikap dari ketua atau pemimpin yang adil, bijaksana, tegang rasa, dan dapat merangkul anggota-anggotanya untuk dapat bekerja sama dengan baik. Akan tetapi sebaliknya adalah otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah ketua dan pemimpin yang suka menyuruh tanpa adanya koordinasi yang baik, tanpa adanya musyawarah yang jelas, tanpa adanya keputusan bersama, dan itu mementingkan pemaksaan kehendak. Nah, itu yang tidak baik. Selanjutnya adalah materi tentang manajemen organisasi, yakni bagaimana seorang pemimpin itu mengatur berjalannya organisasi dengan berkomunikasi 2 orang atau lebih untuk dapat melaksanakan tugas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam keorganisasian. Yang pertama adanya orang atau anggota, tujuan, dan juga komunikasi. Kepemimpinan kita dapat terarah dan juga jelas berjalannya hingga tujuan goal kita bersama. Terkait dengan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 komponen kata yang sangat padat isinya.
ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun yang artinya golongan, sunnah yang artinya ketetapan, ikrar, dan juga perbuatan serta ucapan Nabi, dan jamaah artinya kelompok banyak orang Islam. Ahlus sunnah wal jamaah berarti sekelompok orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, ketetapan Nabi, ikrar Nabi, dan juga mengikuti para ulama dan juga salafus salih. Pada asal Ahlus sunnah wal jamaah itu mengacu pada Al-Quran, ijma', qiyas, dan juga sunnah, dan juga memiliki sifat yang moderat, yakni tengah-tengah, tawasud, dan juga tasamuh, toleransi yang terkumpul dalam perintah Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan juga yang kedua terkait dengan materi ke-NU-an, Nahdlatul Ulama'an. NU Nahdlatul Ulama bahwa Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah, yang artinya organisasi sosial agama Islam. Organisasi sosial agama Islam ini Nahdlatul Ulama berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari tahun berapa? 1926 Masehi. Dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga ada dibantu oleh ulama-ulama terkemuka ketika saat itu. Dan Nahdlatul Ulama itu ada kepengurusan-kepengurusan di dalamnya. Khususnya di Indonesia ada Nahdlatul Ulama di lingkungan nasional itu ada PBNU, di bawahnya ada PCNU, di bawahnya juga ada MWCNU, di bawahnya ada ranting NU, yakni di lingkungan desa. Nah, ada sebutan-sebutan dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Suriah yang disebut sebagai ketua atau pengambil keputusan. Yang kedua ada Tanfidiyah atau dewan pengurus harian, dan juga ada dewan Muhtasar atau orang yang pernah berperan aktif di dalam Nahdlatul Ulama. Dan juga di lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama itu ada Badan Otonom IPMI PPNU, terus ada juga di kalangan ibu-ibu ada Fatayah dan Muslimat, ada dari kalangan bapak-bapak ada Ansor dan juga Banser, dan juga lembaga-lembaga di dalamnya itu misalnya ada lembaga Amil Zakat, ada Lazisnu terkait dengan amil, zakat, sodakoh, dan infak. Ada juga terkait dengan falakiyah, ada lajnah falakiyah terkait dengan astronomi, dan juga ada majelis taklif banasar terkait dengan metode membaca Al-Quran. Sekian dua materi terlebih dahulu, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.